Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu tanggal 10 Desember 2022. Bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk hari yang baru anugerah Tuhan. Kami telah dibangunkan dari istirahat sepanjang malam, dan kami siap untuk menjalani hari ini dengan berbagai macam kegiatan, aktivitas kami. Kami bersyukur sebelum kami memulai kehidupan hari ini, ada waktu bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 minggu lagi kita bersama-sama akan merayakan Natal. Apa yang sudah kita persiapkan saat ini untuk menyambut kedatangan Tuhan? Barangkali ada di antara saudara yang setelah memasang pohon Natal, menghiasinya dengan lampu-lampu dan pernik-pernik hiasan yang bagus. Dan mungkin juga ini sudah saudara pasang pada awal bulan Desember. Apa yang kita hayati dengan merayakan Natal? Jangan lupa bahwa Tuhan yang akan datang nanti bukanlah Tuhan yang datang dalam wujud seorang bayi. Namun Alkitab memberikan gambaran yang bermacam-macam. Ada bagian Alkitab yang menggambarkan bahwa Tuhan akan datang sebagai seorang raja, seorang hakim, seorang tuan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, merayakan Natal hendaknya kita tidak sekedar mengingat peristiwa masa lalu yang sudah sekian ribu tahun yang lampau, namun kita juga menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dengan segala kebesaran dan kemuliaannya. Salah satu pengajaran dalam Alkitab tentang kedatangan Tuhan nanti dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan yang sangat populer, yaitu perumpamaan tentang talenta. Dalam Injil Matius pasal 23, 25, ayat 1 sampai dengan 23, dikisahkan bahwa Tuhan digambarkan seperti tuan yang akan bepergian ke luar negeri, dan ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang diberi 5 talenta, ada juga yang diberi 2 talenta, dan ada juga yang diberi 1 talenta. Perbedaan jumlah talenta ini bukanlah karena sang tuan itu pilih kasih, sebab itu semua diberikan sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Nah, apa yang terjadi ketika tuan itu pergi? Hamba yang menerima 5 talenta itu segera bekerja, dan dia mendapatkan laba 5 talenta. Demikian juga hamba yang memperoleh 2 talenta pergi dan kemudian bekerja dan peroleh laba 2 talenta. Ketika sang tuan datang, sang tuan senang melihat apa yang dikerjakan dan diperoleh oleh hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu. Sang tuan berkata kepada mereka dengan kata-kata yang persis sama. Ia berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan ikutlah dalam kesukaan Tuanmu." Bagaimana halnya dengan hamba yang memperoleh 1 talenta?
ia pergi dan menimbun uangnya itu ke dalam tanah. Dan ketika tuannya datang, ia berkata, "Aku tahu engkau adalah orang yang kejam, yang ingin menuai di tempat Tuhan tidak menanam. Inilah talenta yang Tuhan berikan kepadaku, ku kembalikan." Melihat hamba ini, sang tuan menjadi marah dan menghukum si hamba itu dan mengatakan, "Kamu hamba yang jahat dan malas." Saudara sekalian, kisah ini sudah sangat populer bagi kita. Tetapi marilah kita sekali lagi mendengar pengajaran apa yang kita dapatkan dari perumpamaan ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan ingin agar supaya kita semua hidup dengan penuh tanggung jawab, tidak lalai mempergunakan apa yang dipercayakan kepada kita. Sang tuan tidak terpikat dengan berapa banyaknya hasil yang didapatkan oleh hamba itu, namun ia lebih memperhatikan bagaimana sikap hidup hambanya tadi. Apakah mereka hidup bertanggung jawab atau mereka malas dan lalai menggunakan apa yang ada pada mereka. Mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan ini, sekali lagi marilah kita tidak hanya mengenang peristiwa kedatangan Tuhan dahulu kala, namun biarlah kita juga selalu mengingat Ia akan datang kembali dengan segala kebesaran dan kemuliaannya. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi bagaimana dengan kehidupan kita pada masa penantian ini. Apakah kita cukup bertanggung jawab sebagai apapun juga kita? Sebagai suami atau istri atau anak? Sebagai siswa, mahasiswa, guru, dan dosen? Sebagai karyawan ataupun atasan? Sebagai dokter atau pedagang? Dan sebagai apapun juga kita. Marilah kita tidak lengah, tidak malas, dan hidup dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya pada masa penantian ini mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kami tidak malas, tidak lalai, tidak lengah, namun hidup dengan penuh tanggung jawab sebagai apapun juga kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.